Kalau aku ngelihatnya itu nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Aku ngagumi sosok ayahku ya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Lesehan 25 Plus Plus. Oke, saat kali ini Ya, aku ditemenin sama uh, teman aku yang udah jauh juga, ya kan, secara virtual lagi, yang lagi di negara orang di Japan. Kita langsung panggil aja Zikra Bunaya. Yeay. halo. Seakan-akan gitu ya Aku kan. kaku, aku kaku banget ya. Aku Ah, juga, setiap narasumber baru aku emang langsung agak-agak ini sih apa nervous memang. oh, ya harus dilatih itu. Iya, harus dilatih. Makasih loh. Terima kasih sebelumnya udah mau gabung di PSN Delpima Plus Dikra. Ya, sama-sama. Apa kabar? Ya, alhamdulillah ya udah mulai kedinginan. Udah mulai kedinginan. Jadi emang kita karena agak keburu mau sholat maghrib nanti di sana, kita buru-buru ya. Langsung Ah, nggak pertanyaan apa-apa, aja nggak ya apa-apa. Zikra. Oh iya, boleh. Zikra, ngapain sih Zikra ke Jepang? Apa ada hal terpenting di sana gitu untuk hidup Zikra? Baru merasa Eh, nah, merasa kosong dan sepi nggak di sana? kalau untuk ke Jepang ya, Nah, sebenarnya ini kalau ditanya pertanyaan ini bisa bisa panjang sih jawabannya. Tapi intinya intinya tuh awalnya aku tuh emang mau kuliah ke luar negeri. mm, Kecewa sebenarnya karena dulu waktu kuliah di USU, mungkin karena kurang nggak terlalu pintar gitu ya kan. Jadi IPK pun juga pas-pasan, mau nyari kerja pun kemarin itu juga. Kebanyakan kan perusahaan Indonesia kan mensyaratkan IPK di atas 3,00 kalau nggak salah gitu kan. Sedangkan aku ya malu sih bilangnya di bawah itulah pokoknya gitu kan. Sebenarnya itu kayak nggak sengaja gitu sih. Awalnya kan aku udah belajar IELTS gitu. Pokoknya mau kuliah itu ke negara yang berbahasa Inggris lah, apakah itu Amerika, Inggris atau Australia gitu. Namun karena ya lagi-lagi belum rezeki, maksudnya belum rezeki secara finansial dan belum rezeki secara intelektual ya. Maksudnya otakku juga nggak nyampe untuk masuk ke universitas di sana. Pada akhirnya ya, ada peluang lain lah ternyata di Jepang. Dan setelah dicoba, ya menantang sih sebenarnya karena aku jujur bukan beasiswa ya, biaya sendiri, oh iya, biaya dengan uang sendiri gitu, bukan dengan orang tua. Karena artinya aku di sini sambil kerja sampingan. oh iya, kerja apa? Kerjanya kerja, kalau untuk mahasiswa asing itu dibatasin dalam seminggu tuh 24 jam. Jadi aku tuh kerja di dua tempat di restoran sebagai pelayan. Setelah gitu di minimarket. Ya kalau di Indonesia kayak ya waralaba gitulah, Indomaret atau Alfamart gitu. Cuma kalau aku di 7-Eleven gitu ya kan. Oh, jadi kuliah sambil kerja gitu ya? Iya benar. Jadi dari biaya-biaya dari gaji per bulan dari kerja di dua tempat itulah aku sisihkan untuk biaya hidup, bayar uang sekolah. Ada sih dapat beasiswa, cuma bukan beasiswa penuh. Jadi ya alhamdulillah ada dapat potongan, cuman masih mahal lah pokoknya. Intinya masih mahal juga setelah Masih dipotong. mah. Uh, ke Jepang ini emang keinginan sendiri ya? Dulu sih sempat, nggak tahu lah kalau di Putri gimana ya. Kalau dulu di Hmm. Putra, Hmm. aku nggak salah kok waktu kelas 5 atau kelas 4 gitu ya. Itu ada kayak konjen Jepang, konsulat jenderal Jepang. Itu Hmm. datang ke pondok kita ngasih kayak materi lah gitu tentang kuliah di Jepang. Nah di situ tuh mulai tertarik aku dan beberapa teman-temanku. Teman-teman. Ah, mau disebut orang ya? Boleh, nggak apa-apa disebut aja. Kan Oh kita ya, saling kenal. kalau nggak salah dulu tuh yang paling ambisius tuh aku, si Ikhlas, baru ada si Nino, Oh ya? satu lagi tuh aku lupa karena nggak terlalu ambisius. Pokoknya yang paling tinggi, yang paling ini tuh, yang paling sering ngobrol sampai tengah malam tuh kami tiga lah gitu. Nino dan Ikhlas ya. Nanti kita undang ya mereka ya. Jadi yang lebih apa namanya? uh, Aduh, aku kok lupa ya bahasa Indonesia. Yang lebih merealisasinya itu si Ikhlas.
dia tuh kalau nggak salah tuh sampai datang ke kantornya, ke kantor konjennya itu Hmm. bener-bener nanya informasinya segala macam gitu lah untuk kuliah di Jepang. Namun ya setelah tamat dari pondok ternyata kami bertiga nggak belum maksudnya nggak ada yang bisa ke Jepang gitu kan karena ikhlas kuliah di Jogja, aku kuliah di Medan, si Nino kemarin kuliah di mana sih dia? Di Pekanbaru ya kalau nggak salah. Pekanbaru. Pertamanya sih kayak Ah, dengar aku sih di Jawa sih dia awalnya. pokoknya pertamanya kayak ke Jawa gitu merantau cuma pada akhirnya kembali ke Pekanbaru seperti itu kan. Hmm. Dan setelah malah tamat dari USU itu istilahnya mimpiku yang lama itu malah terwujud setelah aku tamat gitu. Oh, Ya nggak disangka sih maksudnya tanpa benar-benar ke Jepang ya udahlah yuk gitu dan ternyata emang itu yang alhamdulillah berhasil. Jik, sharing dong Seperti gimana itulah kira-kira. sharing Hmm. dong gimana perjuangan Jikra sampai ke Jepang gitu. Ya perjuangan utamanya itu ya aku kan pertamanya bukan langsung masuk ke universitasnya gitu ya. Jadi awalnya itu Hmm. ada sekolah bahasa Jepang. Ya. Jadi pertama itu masuk sekolah bahasa Jepang selama satu Hmm. setengah tahun dan kemudian itu barulah lanjut ke kampusnya gitu ke perkuliahannya. Nah sebelum aku ke Jepang itu aku dibantu ada lembaga itu di daerah Sidorukun. Daerah itulah yang bantu ada lembaga yang bantu aku gitu. Nah di situ emang dibilang kamu tuh di Jepang itu kalau emang kamu mau mandiri, kamu tuh harus mau kerja dibilangnya. Hmm. Mau kerja apa aja gitu. Kalau emang niat kamu tuh mau mandiri, ya aku mau mandiri dong gitu kan. Maksudnya dari umur segini masih minta sama orang tua kan malu gitu. Hmm. Ya orang tua pun juga ya secara gitu Tokyo apa namanya kan kota salah satu kota termahal di dunia gitu nggak mungkin lah sangat sangat apa kasihan banget lah orang tua aku kalau misalnya harus mengcover seluruh biaya hidupku di sini gitu kan. Yeah. Nah, udah mulai dari situ sih aku udah coba-coba ngojek. Di situ. Jadi Gojek kemarin itu. Oh Enggak, oh di yang di sebelum Medan ya, berangkat. yang di Medan ya. Iya iya iya. Sempat 3 bulan kalau salah Gojek. Ya itu untuk ngelatih mental doang sih. Baru kemudian ya belajar bahasa Jepang lah kanjinya kan tau lah kanji. Kanji itu kanji tahu ya huruf kanji huruf Jepang itu. Bukan yang tepung kanji loh. Iya, aku nggak tahu. Aku mau Pokoknya yang beko. kayak tulisan Cina itu, yang kayak tulisan Cina itu. Oh iya. Oh kayak Mandarin Nah, nggak? itu kan Beda harus ya? dihafal. Beda ya? Sebenarnya huruf kanji Jepang itu diambil dari bahasa Cina, dari bahasa Mandarin. Oh. Dari Tiongkok lah pokoknya disadur dari sana cuman pada akhirnya bahasanya beda gitu kan. Hmm. Nah, itu kan harus dihafal mati. Hmm. Nah, dasar-dasar huruf kanji aja kalau nggak salah ada 5.000 huruf gitu. Oh my Makanya aku god. mending hafal Al-Qur'an lah daripada ngapal kanji. Oh my god, kayaknya aku kalau udah belajar gitu langsung pusing. Terus terus. Jadi pada akhirnya itulah datang datang ke Jepang juga aku juga bareng sama orang Filipina sama orang Vietnam yang dimana ya orang Filipina sih bagus bahasa Inggrisnya mereka tuh kayak bahasa Inggrisnya tuh bahasa kedua namun yang sekamar gue tuh orang Vietnam itu dia udah nggak bisa bahasa Jepang bahasa Inggris pun nggak bisa gitu jadi ya selama 3 bulan pertama tuh aku ngomong sama dia tuh pakai Google Translate lah gitu kan, woi kecilin musikmu gitu. Oh iya iya iya. Oh gitu. Jadi satu kamar Iya, berapa orang? kemarin berdua jadi tempat tidurnya tingkat, Oh gitu. ada tempat tidur tingkat aku di bawah dia di atas gitu Hmm. Iya iya. ya pokok Ada. jadi hmm, Ya, terus terus. ya ya itu sih. Ada nggak sih Jik, kayak link gitu untuk bisa ke sana mungkin nanti ada orang-orang yang ke sana gitu. Ada ya? Sebenarnya kalau untuk ke Jepang gimana ya? Sebenarnya untuk jadi orang Indonesia di Jepang itu sekarang udah nggak istimewa lagi sih karena udah terlalu banyak gitu. Artinya Oh, udah terlalu banyak banyak sih jalan untuk ke Jepang. Kalau aku sebenarnya jalan yang paling mudah tapi emang keluar uang. oh gitu. Maksudnya harus keluar uang sendiri seperti itu gitu kan. Namun kalau emang yang mau lebih enaknya, kalau emang mau fokus belajar kemari itu Hmm. kan ada beasiswa namanya beasiswa Mombuka Gakusho, beasiswa kerjasama antara membuka kampus bentar ya bahasa Indonesia itu Iya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jepang gitu kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Aduh aku Nah, tengah ini dengerin terus. nah seperti itu kalau
ada beasiswa Mombuka Gakusho, ada juga beasiswa JASO. JASO itu kayak Japan Student Organization Service, nah, kayak gitulah pokoknya. Organisasi mahasiswa untuk di Jepang. Nah, kalau itu sebenarnya beasiswa yang memungkinkan. Tapi kalau aku sebenarnya aku jalur yang paling menderita sih gitu. Ya kita terakhir kali kapan jumpa sih? Ada nggak? Tahun 2019 kayaknya sih ya. Kemarin. Oh, yang aku pulang kemarin itu kita ketemu ya? Iya, yang makan sama orang si Dimas sama si. Sebelum itu aku gemuk kan ya? Sekarang kurus. Oh, sekarang aku setelah di Jepang itu, setelah 3 tahun di Jepang, aku berhasil menurunkan 14 kilo dari berat badanku. Oh iya? Nah, apakah itu prestasi ataukah itu bukti betapa kejamnya kehidupan Jepang, aku nggak tahu. tapi tetap sehat kan? Sehat. Maksudnya di sini kita dipaksa gerak sih, kan jalan kaki terus gitu ya. Oh iya. Terus aku juga kuliah kan di bidang teknik broadcasting. Lantainya 6, tapi kami nggak dibolehin naik lift karena katanya dunia penyiaran itu dunia yang penuh dengan dunia yang membutuhkan kekuatan tubuh gitu. Jadi kalian harus jalan naik apa, jadi yang ngangkat kamera 5 kilo ya ke lantai 6 ya naik tangga gitu. Dan setiap hari. Ya Allah. Insya Allah. Ngeri lah pokoknya. Jadi di dalam kesulitan itu ada prestasi lah gitu. Bisa menghasilkan prestasi yaitu menurunkan berat badan. Iya. Enak juga tapi ya. Emang di sana gimana COVID? Udah banyak penurunan? Kalau COVID sebenarnya kalau dilihat dari data statistik sebenarnya makin meningkat. Cuman kalau menurut pemerintah Jepang itu apa namanya nggak fatal sih gitu, bukan tipe penyakit yang fatal seperti yang di awal-awal. Jadi ya kayak kuliah juga, aku juga udah mulai kuliah seperti normal gitu kan. Terus apa namanya, seperti rumah makan ataupun kafe pun juga sudah bisa didatangin walaupun tetap dengan protokol COVID lah, memakai masker, hand sanitizer dan segala macam itu. Berapa tahun lagi Cik kuliahnya? Kalau kuliahnya sih 3 tahun lagi mau bilangnya, sampai bulan 3 nanti. Oh iya, berarti udah selesai bulan 3 nanti. Ya seharusnya, tapi aku berencana sih mau nyari kerja di sini. Jadi tergantung nasibnya lah. Kalau misalnya dapat kerja bisa lebih lama lagi di sini. Kalau misalnya mana tahu dapat muslimah Jepang kan ya mungkin lebih lama lagi. Enggak. Ya betul. Udah nyaman ya, udah mulai nyaman ya di sana ya. Aku merasa Jepang ini negara yang asik sih menurutku. Maksudnya kalau kita lihat di luar negeri ya, di tempat-tempat lain itu kayak ada penindasan terhadap Islam segala macam, ada yang baru-baru ini bahkan di Perancis gitu kan. Kalau di sini tuh nggak ada gitu. Mungkin karena orang Jepang pun juga nggak beragama kan ya, jadi nggak peduli aja. Jika ada nggak kesalahan yang pernah jika lakukan sampai jika mikir jika itu bukan orang baik gitu loh, pernah nggak? Kesalahan yang bukan yang buat yang kayak sebenarnya bukan sampai berpikir kalau aku tuh nggak baik sih, maksudnya aku menyesal aja ketika teringat ngerjakan itu gitu kan. Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku udah terlalu lama tinggal di Jepang kali ya. Sebenarnya nggak terlalu lama sih, maksudnya udah lama tinggal di Jepang. Apalagi di Tokyo. Tokyo itu kan ibu kota kan, manusianya itu kan cuek-cuek banget gitu kan. Benar-benar individualistis banget gitu. Jadi pernah ada aku kerja di minimarket tuh malam gitu, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi gitu kan. Dan pulang itu kan naik KRL. Jadi di KRL itu di depan aku lagi berdiri, pas di depan aku tuh ada orang tua gitu lah. Yang pada saat itu tiba-tiba terjatuh karena sakit. Nah, sebenarnya kalau ini aku yang dulu, aku tuh pasti tolong. Nah, cuma mungkin karena aku udah biasa ngelihat fenomena seperti itu. Ya di Jepang kan orang kan pemabuk gitu ya, pemabuk lah, apa segala macam gitu kan. Jadi kayak terjatuh tiba-tiba di situ tuh orang malah menghindar gitu, karena pertama nggak mau terlibat, yang kedua tuh ya takut ditanya-tanyain polisi gitu. Aku pun jadi secara refleks gitu langsung menghindar gitu, langsung pergi ke tempat lain gitu. Bukannya menolong, aku malah pergi gitu.
Dan setelah aku sampai di rumah, disitulah sampai aku mikir gitu kan, kok aku seperti itu ya gitu kan. Seharusnya kan aku kan sebagai manusia kan harus menolong dia gitu kan. Nggak peduli apakah aku orang asing ataupun dia orang Jepang atau ini bukan negaraku gitu. Ya seperti itu sih gitu. Sebenarnya kayak jadi terbawa sendiri ya kepikiran gitu ya. Nolong Ya, serba salah karena gitu. emang natural kita tuh kan seperti itu ya. Pak orang Indonesia kan kita kan maksudnya kan berjiwa bersosial kita kan tinggi gitu kan. Nah, ketika aku datang ke Jepang ini, aku jadi kok jadi aku sedingin orang Jepang juga sih gitu. Nah, Ikut ya. uh, Itu uh, udah lama kejadian kayak gitu. ya sekitar 7 bulan yang lalu lah. Nah, 7 bulan yang lalu juga emang sebenarnya diikuti dengan apa namanya mulai merebaknya COVID gitu. Jadi kan orang kan Oh iya, pada jadi lebih takut ya. parnoan gitu kan, parnoan. Nah, Nah, lebih safety takut juga mereka mungkin. mm-mm. Aku pun Ji, refleks langsung menghindar gitu. jadi dibiarin aja nggak ada yang nolong. Pada akhirnya ada yang nelpon di dalam apa namanya KRL Jepang itu kayak ada telepon darurat gitu kan. Jadi Oh langsung iya. ada orang yang nelpon masinisnya gitu. Ada orang jatuh nih gitu. Jik, apa sih yang sekarang dalam pikiran Jikra itu sosok Jikra saat ini? Gitu. Hmm. Oh, bagaimana aku menilai diriku sendiri gitu. Yes. Aduh, aku gimana ya? Ya aku gimana sih? Aku mungkin sebagai jadi orang yang aku menilai pribadiku sebagai orang yang realistis lah gitu, yang benar-benar realistis. Artinya aku lebih mendominasi pikiranku. Kadang-kadang aku lebih mendominasi pikiranku daripada feelingku gitu. Jadi kalau misalnya dalam mengambil keputusan, walaupun sebenarnya feelingku itu apa namanya isi hatiku itu senang ataupun suka dengan keputusan itu, tapi kalau akalku bilang jangan dulu atau tunda dulu, aku pada akhirnya lebih mendahulukan akalku sih gitu. Tapi memang laki-laki lebih ke pemikiran sih menurut aku ya. Nah, Ya, kalau dari sisi wanita mungkin apa namanya lebih sifat-sifat seperti ini kalau kalau dilihat dari sisi wanita gitu mungkin aku bisa mungkin para wanita mungkin cewek-cewek itu bakalan nganggap aku tuh ih dingin banget sih gitu atau ih nggak peka banget sih ya gitu. kayaknya gitu takut. Cik, di Hmm. usia 25 plus plus ini pasti Hmm, dibanjiri berjuta-juta pilihan kan? Pernah nggak benar. terjebak dalam sebuah pilihan atau pilihan lah gitu? Pernah nggak Sering, terjebak? sering, Sering ya? sering banget. Nah, Misalnya mungkin. ya misalnya kayak pertama tuh ini nggak apa-apa nih, aku Nggak cerita apa-apa banyak. dong. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Nanti yang YouTube penting-penting aja diedit ya. enggak, kayak kita malah nggak suka ngedit kan di YouTube itu mah apa tuh boleh gimana gimana. Yang Amatir penting ya. amatir. Aku bilang diriku Ya, bego juga nggak masalah gitu. Terus terus lanjut. ya pokoknya ya macam-macam lah. Pertama tuh kayak setelah tamat sekolah bahasa itu aku kan sebenarnya datang ke Jepang dengan niat mau S2. Ternyata aku mau coba S2 juga gagal. Nah, di situ aku bingung gitu kan apakah aku harus lanjut kuliah atau lanjut kerja di situ. Jadi aku puyeng banget pada akhirnya. Sekarang ini aku masuk kuliah ini sebenarnya bukan S2 loh gitu. Wah, aku belum bilang tadi ya. Bukan S2, dia tuh kayak sekolah tanpa tanpa degree gitulah, tanpa gelar, tanpa strata. Oh, jadi kayak yang Kalau di bener-bener sini kayak kami lagi bilangnya sekolah gitu sekolah ya? kejuruan apa sekolah dengan keahlian khusus gitu. Oh gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih mirip ke D3 lah gitu. Oh iya iya iya. Emang di sana ngambil Nah, apa sih? Ngambil kalau kayak misalnya misalnya dilihat jurusan apa gitu? iya kalau kalau kami bilangnya sekolah sekolah dengan keahlian khusus. Nah, jurusanku itu jurusan teknik broadcasting, teknik penyiaran. Pokoknya yang berhubungan dengan editing video, kameramen, segala Wow. macam itulah. Berarti kami dinilai Tapi banget sayang nih aku belum pernah kemarin punya nengoknya. YouTube. Berarti Enggak. kemarin Aku lebih senang. Aku senang kontennya. kami belum pinter-pinter amat sih belajar sendiri dari YouTube juga. Gak apa-apa kalau untuk video itu yang penting kontennya. Editing nomor 2, nomor 3 itu. Gak Iya, masalah. kasih loh. Terus Hmm, terus terus. seperti itu. Terus kedua, ya
seperti nama channel Anda ya Bu ya, Hmm. 25 plus plus gitu kan. Udah Hmm. umur 25 plus plus. Nah, orang tua tuh yang dulunya cuma nanya udah makan, nah lama-lama nanya yang aneh-aneh gitu. Ya. Gimana, udah ada nggak gitu Iya, kan iya. yang bisa dikenalin ke ibu, nah, misalnya kan. Ah, Nah, itu sering. macam-macam lah. Ah, terus Nah, terus. cuma emang alhamdulillah orang tua aku tuh tipe orang tua yang apalah ngerti lah dengan kondisi anaknya. Aku bilang kan, ya masa masih pelajar, udah apa sih, udah harus Mikirin. ngurus rumah tangga, ya pelan-pelan dulu lah gitu kan. Dan alhamdulillah maksudnya dari mengerti lah, maksudnya nggak ada tuh cepat-cepat gitu, nggak ada alhamdulillahnya. Tapi ya sebagai sebagai jomblo di usia 25 ya kan, apalagi kalau lihat grup santri itu ya, Nah, pada foto bareng sama anaknya atau foto sama istrinya gitu kan, rasanya kayak kan kayak ngenes gitu ya. gimana gitu ya. Uh, Ah, terus itu itulah Mbak Agni. Apalagi ya kalau kegalauan, ya galau lah apakah lanjut, yang sekarang ini tuh, yang paling galau sekarang itu tuh antara apakah lanjut di sini atau pulang gitu. oh itu yang sekarang lagi dipikirkan ya. Mm-mm. Maksudnya gimana ya? Ya hujan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih tetap Asik lebih di milih negeri ya. hujan batu di negeri sendiri kan gitu Ya kan, karena betul negeri betul sendiri. sekali. Tapi emang di satu sisi emang hujan emas tuh enak. Iya pada akhirnya Maksudnya memang kayak gitu. iya, maksudnya Jepang ya nggak tahu lah kalau di negara lain ya. Nanti cobalah tanya-tanya sama kayak Ikhlas atau teman-teman kita di negara lain gitu ya. Oke, Aku oke. di Jepang ini rasaku nyaman banget gitu loh. Aku pengen pulang tapi di sini juga asik gitu. Pada akhirnya udahlah, ya Cik, tetap istiqoroh. Maksudnya kan kalau kalau pengennya aku tetap pengen lanjut kerja di sini, tapi apakah qadarullah itu memungkinkan atau enggak ya urusan Allah lah gitu. ya. Kita kan cuma kayak berencana ya. Benar. Cik, apa yang membuat sosok Jikra begitu berani memutuskan sebuah pilihan-pilihan dalam hidup? Apa ya? Aku merasa, maksudnya aku percaya bahwasanya semua orang itu punya potensi masing-masing Hmm. gitu. Kalau aku ngelihatnya itu nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Aku ngagumi sosok ayahku ya gitu kan. Walaupun ayahku sekarang udah pensiun gitu, dulunya kerja di, ya di di instansi negara juga lah gitu kan, Ya. dan juga mempunyai pangkat yang lumayan. Tapi itu diawali dengan ketika ayahku tuh apa, waktu kecilnya itu juga ikut kerja bangunan gitu. Dimulai dari Kerja di bawah. sawah sama saudara-saudara karena nggak punya uang untuk lanjut sekolah. Maksudnya dengar cerita perjuangan beliau itu, makanya ketika aku datang ke Jepang pun, ketika aku nggak punya uang misalnya kan, namun ada kerjaan nih, walaupun kerjaan itu belum pernah aku lakukan sama sekali, atau mungkin bagi sebagian orang itu, ih masa kerjaan kayak gitu sih gitu. Aku nggak pikir panjang gitu, karena Nah, pada akhirnya apa namanya, perjuangan-perjuangan kita tuh akan menjadi rekam jejak bagi kita ketika nanti kita sukses di suatu hari nanti gitu kan. Tidak peduli jalan jalan apa yang dia tempuh, selagi itu jalan yang baik atau jalan yang halal gitu ya. Jadi pesanku sih, jangan jangan pernah mengunderestimate orang lah atau meremehkan orang lain hanya karena dia misalnya kerja di ladang atau dia kerja bukan di kantoran seperti itu. Siapa tahu dia itu apa namanya, dia melakukan itu bukan karena dia nggak mampu, bisa jadi karena dia bisa jadi karena dia itu ingin melatih mental misalnya, atau dia ingin mengetahui gimana, pokoknya macam-macam lah gitu. benar, benar. Mm-mm. Sosok orang tua di mata Zikra. Ya orang tua ya segalanya lah ya. Kalau yang punya, mungkin kalau yang udah punya pasangan atau istri atau suami, mungkin dia, atau yang punya anak mungkin nganggap anaknya atau suaminya atau pasangannya yang segalanya gitu. Tapi bagi aku yang masih jomblo ya, orang tua lah segalanya gitu ya kan. Maksudnya uh, Ramda percaya nggak sih, semakin kita dewasa semakin sedikit teman kita, percaya nggak? Benar, Perasa nggak? benar, benar. Ya Sangat, kan? sangat. Nah, bukan karena kita nggak pandai berteman. Sebenarnya seiring kita berdewa apa seiring kita dewasa tuh karena
kita tuh semakin selektif memilih teman, Nah, ya kan? Tapi percayalah dari awal kita hidup sampai akhir yang paling setia tuh bukan teman, orang tua gitu. ya itu nggak akan Nah, mengkhianati ya kan? iya, mau 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 sebandel apapun anak itu atau mau apa sih selasak apapun sih anak itu, orang tua tuh selalu nganggap ini anakku gitu. Iya. Dan gitu juga lah yang ku alami di sini gitu kan. Orang tua tuh selalu apa maksudnya selalu mendukung gitu. Ya sekarang sih alhamdulillah udah bisa video callan gitu kan. Ya, lebih enak ya. Dan Sering-sering. selagi video callan itu seminggu sekali lah karena aku sibuk gitu. Memang kalau apa tuh ya sambil cerita keluh kesah gitu. Aduh susah nih nyari kerja di sini gitu. Aduh susah nih belajar bahasa Jepang gitu. Nah, orang tua tuh yang selalu support gitu kan. Jangan khawatir gitu. Ini ayah sama ibu selalu tahajud kok tiap malam untuk doakan kamu gitu. Masya Allah. Yang penting kamu jaga kesehatan aja. Nah gitu loh. Kadang-kadang apa sih vitamin seperti itu tuh yang buat aku tuh bisa semangat lagi gitu. Masya Allah. Jik, Hmm. dari tadi kita ada cerita tentang jomblo-jomblo. Nah sekarang kita tentang cinta ya. Udah ada wanita spesialkah di dirimu atau masih belajar dengan kegagalan di masa lalu? Gimana ya bilangnya ya? Kok kayaknya langsung Menyambung gitu ya? dengan menyambung dengan aku tadi ada bilang ya, aku tipe orang yang realistis gitu kan. Menyambung dengan perkataan itu, kemudian menyadari kenyataan bahwasanya aku sebenarnya malu sih bilang ini. Aku tuh buruk dalam soal-soal seperti ini loh gitu. Maksudnya aku tuh kayak nggak tahu ya apa mungkin karena aku nggak punya saudara cewek, jadi kadang-kadang aku tuh nggak terlalu bisa gitu memahami wanita gitu. Sedangkan wanita ini kan ingin dimengerti gitu kan. Makanya wanita tuh ngasih kode-kode nuklir segala macam yang harus dipahami gitu kan. Nah, aku tuh Terus, nggak ngerti seperti itu. Aku tuh tipe orang yang realistis gitu. Mau makan apa? Makan makan mie Aceh misalnya. Ayo ah, makan gitu kan. nah, pernah Sedangkan nggak? kalau cewek kan enggak kan. Makan Terserah. apa? Tebak dong kan kayak gitu kan cara makan. Terserah, tapi pinginnya yang salah satu gitu kan. Udah Nah, aku disampai tuh di buruk tempat. di bidang itu gitu. Nah, makanya dengan kondisi seperti itu dan kondisiku yang sekarang masih ya kayaknya belum ada waktu lah untuk ke sana gitu. Jadi Ya, belum mikirin sih Mbak. Maksudnya ada sih beberapa yang sempat datang kemarin kan. ya. Cuman aku pada akhirnya enggak lah daripada melakukan kesalahan-kesalahan lagi gitu. Kesalahan di sini tuh maksudnya banyak ya, bisa membuat orang berharap itu kan juga kesalahan bagi Iya aku benar. gitu. Bagusan nggak usah ya. Oh tunggu aja aku tamat kampus, tamat kuliah, terus aku dapat kerja, nanti aku bawa kamu ke sini. Itu kan memberikan pengharapan. Kalau ternyata Iya, enggak gimana? Kan kayak gitu. benar-benar. Nah, mending ya udah ketika emang benar-benar batang aja lah baru aku nyiapin gitu. Gak apa-apa lah. Agak telat dikit ngupload foto pernikahannya di kampung santri gitu. Nah, nggak Penting apa-apa lah. waktunya tepat. Kalau apalagi kalau laki-laki mah dia lama juga nggak masalah kan. Gitulah. Jik, ada nggak yang ingin disampaikan ke mereka-mereka yang terpenting dari hidup Jika? Um, Gimana ya? Kalau pesan aku sih satu yang pertama yang aku kagumi dari sistem sistem masyarakat Jepang itu adalah bagaimana mereka tuh menghargai orang lain sih gitu. Aku aku di sini bisa dibilang sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah lah gitu. Karena emang aku masih belajar dan kerja sampinganku pun ya kerja-kerja standar lah gitu kan. Kerja yang jadi pelayan lah, jadi kasir lah gitu kan. Tapi ketika aku lihat customer gue tuh orang-orang yang berdasi gitu, maksudnya yang seperti orang-orang hebat gitulah. Mereka tuh ketika aku sajikan ketika aku antarkan makanan ketika aku kerja di restoran, aku antarkan makanan, mereka tuh tetap nunduk gitu sambil bilang terima kasih gitu. Apa ya, tetap menghormati Gitu ya juga walaupun. ketika aku jadi
Iya benar. Dan ketika aku jadi kasir misalnya kan, misalnya aku lupa gitu ngasih sumpit di apa namanya di belanjaan mereka. Ya. Mereka tuh dengan baik bilangnya gitu, mohon maaf bolehkah saya meminta sumpit seperti itu. Oh, Dan aku dengan pun oh ya mohon maaf Pak, saya tadi lupa gitu kan. Nah, iya, iya, iya. sosial itu nggak terlalu jauh gitu. Ya emang ada orang yang super kaya, ada orang yang sangat miskin gitu. Tapi secara gimana ya? Pokoknya nggak ada patriarki apa kamu Perbedaan aku antara bangsawan, ya, kamu budak, nggak ada seperti itu nah, gitu. Semua orang perbedaan tuh ya ini ya, profesi menghargai gitu gitu. ya. Benar-benar. Hmm. Sebenarnya itu sih yang aku senangin dari Jepang itu gitu. Kebersihan juga ya di sana ya. Kebersihan jelas nomor satu. Sebenarnya dari hal-hal menghargai orang itu bukan berarti kita harus nunduk seperti orang Jepang, enggak. Sebenarnya bisa dengan hal-hal kecil gitu. Seperti aku misalnya kerja di restoran gitu kan. Dan aku juga punya dan orang tuaku juga ngejalankan restoran gitu kan di Medan. Hmm. Dari hal-hal kecil aja lah, misalnya ketika merokok, misalnya jangan dibuang ke lantai. Hmm. Padahal di situ disediakan asbak, tapi kan banyak orang yang buang ke lantai gitu kan. Benar, benar. Uh, atau misalnya memang itu bukan tugas kita gitu, tapi apalah salahnya untuk membantu si pelayan, Iya. misalnya piring-piring itu ditumpuk aja di satu titik di meja gitu. Di sana kayak gitu. Memang kalau di sini bahkan ada beberapa restoran itu kita sendiri yang bawa piring kita itu ke tempat cuci. Kita nggak nyuci, tapi kita letakkan di tempat cucian gitu. Oh, iya ya. Dan itu biasa gitu, self service gitu, seperti di McD-nya atau di KFC-nya seperti itu sih rata-rata. Itu menghargai dari hal-hal kecil itu mungkin itu bagi kita nggak gitu berdampak, tapi bagi mereka yang kerja di situ gitu, Hmm. di situ mereka tuh bakalan berterima kasih banget gitu. Ya kita kita tahu lah berapalah gaji pelayan gitu kan. Dan ketika mereka dengan gaji segitu harus bersihin sampah lagi yang kita buat juga gitu Iya, kan, iya. harus nah itu kan betapa betapa kejamnya kita ya gitu. Nah, dari hal-hal kecil itu sih aku belajar dari Jepang gitu. Gitu. Kan enggak tuh pintar nyanyi ya? Enggak mau nyanyi. Nyanyi Jepang. Enggak, aku udah serak. Udah kedinginan ya? Lihat di Instagram gua jadi di sini. Boleh nanti aku cantumin Apa? suara-suara lagu-lagu Mifupam gitu. Yang di Instagram Ya, boleh ya? aku Salin. boleh. まどろみの中で生ぬるい空にここでないどっかを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むこんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこう Orang Jepang kurang mau nyanyi sih gitu. Aku beberapa kali main gitar gitu kan di kampus gitu. Terakhirnya aku sendiri yang nyanyi gitu. Kalau kita kan rame-rame gitu nyanyinya Iya, kan. iya. Mereka tuh kayak gimana ya? Mungkin aku merasa sih kayak orang Jepang ini sungkan gitu. Aku juga pengen nyanyi tapi dia lagi nyanyi. Jadi janganlah aku nikmatin aja. Jadi mereka coba goyang-goyang kepala gini aja. Imut sih. Imut sih. Belum dapat ya di sana Hmm. yang imut itu. Mana lah Sakura-chan aku bilang berhenti makan babi, nggak mau dia. Jake, yang terakhir nih pesan positif untuk penonton Let's Say Happy of Female Plus Plus. Ya pesan positif ya. Hmm. Pesan positifnya apa ya, aku sebenarnya udah lama nggak nonton Mario Seduh. Itu. Pak Mario udah nggak ada soalnya di ini Udah nggak ada lagi ya. ya.
Ya intinya kerjakan apa yang kamu suka lah gitu, selama itu positif. Jangan, aku melihat yang aku lihat di Jepang itu seperti itu gitu. Mereka tuh apa yang mereka suka, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya mereka tuh nggak heran gitu bisa jadi negara maju gitu kan. Jangan ya benar sih dengarkan kata orang tua gitu. Tapi kita berikan juga apa namanya, seperti ke orang tua itu bahwasanya zaman sekarang tuh udah berubah gitu loh gitu. Karena kan orang tua kita kan mungkin belum mengerti gitu zaman kita sekarang ini zaman yang seperti apa. Mungkin Kayak kita kita berikan pengertian. berikan pelan-pelan gitu. Karena kan kalau idealnya kan kalau menurut orang tua kita kan kerja yang ideal misalnya PNS gitu kan. Atau pokoknya yang berseragam lah itu yang keren gitu kan. Sebenarnya banyak gitu. Bahkan dari hobi-hobi kita kadang bisa menjadi penghasilan. Benar. Jadi ya kerjakan aja apa yang kalian suka. Terus ya pelajari juga apa yang kalian suka. Maksudnya kembangkan kekuatan kalian gitu kan. Kayak aku merasa kayak aku tuh kuat di bidang bahasa gitu. Belajar bahasa asing itu menurutku itu keahlianku lah gitu kan, kekuatanku. Makanya ya alhamdulillah aku sekarang belajar bahasa Jepang juga udah bisa walaupun belum lancar-lancar kali. Terus mulai belajar bahasa Perancis juga gitu kan. Oh iya. Bahasa Arab pun juga karena aku aktif di masjid ya kan, masjid di sekitaran rumahku juga kadang-kadang datang orang Arab, di situ juga kadang kami komunikasi dengan bahasa Arab dari pesantren walaupun udah banyak lupa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka menggambar misalnya, udah gitu, Dikembangkan. tekuni aja hobi itu gitu. Siapa tahu di situ rezekimu gitu loh. Seperti itulah. Masya Allah. Akhirnya selesai juga kita, alhamdulillah. Iya, nanti muka aku bisa nggak diedit agak putih dikit biar nampak orang Jepang ya. Tapi enggak lah, tapi udah kelihatan cakep kok. Kan ini eksotis, kulit eksotis. Gitu ya. Nah, Iya sih. makasih Logik udah mau berbagi pengalamannya dengan kita di sini. Terus makasih udah join di SNDF 5++. Stay safe di sana, sehat-sehat di sana. Ya, terima kasih juga sudah memberikan waktunya kepada yang memberikan waktu sama kami. Pada aku yang bukanlah siapa-siapa ini, gitu kan. Mudah-mudahan. Aku itu di judul utama. Aku bukan siapa-siapa masih nyampah. Iya, aku bukan siapa-siapa tapi ngomong sok bijak lagi nih si Jikra gitu. Kan kita berbagi sharingnya kan. Ya intinya saling mengasihati lah. Ya, benar. Tapi kalau udah ada yang nyaman di sana, jangan juga lupa ya pulang ke Indonesia. Oh pulang. Ini sebenarnya udah mau pulang sih kemarin, cuman ya COVID kan, COVID, ya. Jadi tiket mahal Bu. Oh iya. Ketahuan sih sebenarnya alasan utamanya. Pernah cerita kemarin kan mahal kan COVID-nya juga. Iya, karena minimal berapa ya? PP itu 12 juta lah. Harga ya satu iPhone 10 lah. Iya. Kalau mau pulang. Aduh, oke, kayaknya emang kalau kita bincang ini ada selesainya. Nanti next mungkin ada waktu lagi kita bisa bincang-bincang lagi. Terus yang masih penasaran sama Bang Zikra Bunaya, nanti kita cantumin Instagramnya, boleh dikepoin. Soon bakal ada di sini. Di mana? Sini. Di sini. Oh, di sini kayaknya di bawah sih. Di sini ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. SNDF 5++. Stay safe di sana. Makasih Zikra Bunaya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.